Krisis yang dialami Manchester United diperparah dengan hubungan kurang baik antara Amorim dan para pemainnya. Bahkan, pelatih asal Portugal itu berencana untuk melepas banyak pemain dari skuad asuhnya. Menurut laporan Daily Mail, Amorim tidak menutup kemungkinan untuk menjual para pemain Manchester United di bursa transfer. Hal ini karena Amorim butuh dana banyak untuk merombak skuad demi bisa sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sejauh ini kabarnya hanya 2 pemain yang tidak tersentuh kebijakan ekstrimnya itu. 2 pemain tersebut adalah Leny Yoro dan Amad Diallo. Menurut Amorim, Yoro dan Diallo menjadi 2 pemain yang paling cocok dengan skemanya. Selain itu, kedua pemain tersebut masih berusia sangat muda sehingga bisa menjadi sentral proyek jangka panjang bagi Amorim. Sejauh ini, Diallo menjadi pemain yang paling sering diturunkan oleh Amorim. Di sisi lain, Yoro masih perlu melakukan adaptasi dengan skuad setelah mengalami cedera panjang. Selain itu, mantan bek Lille tersebut perlu menyempurnakan kebugarannya demi mendapat tempat di skuad utama. Adapun untuk para pemain Manchester United lainnya, Amorim tidak menutup kemungkinan akan menjual mereka. Di tempat lain, pemilik saham minoritas Manchester United Sir Jim, kabarnya tengah menyusun rencana ekstrim untuk tim racikan Ruben Amorim pada musim panas 2025. Adapun niatan mengejutkan Sir Jim didasari pada situasi MU yang tengah kesulitan finansial. Pelatih Ruben Amorim diprediksi bakal meminta belanja beberapa pemain baru guna memenuhi kebutuhan skuadnya saat musim panas. Namun sudah bukan rahasia bahwa Manchester United tak punya banyak bekal yang bisa dibelanjakan. Kalau mau bermanuver di bursa, Setan Merah terpaksa harus menjual sejumlah bintang agar tak melanggar aturan FFP. Klub-klub tajir Saudi berencana membajak deretan pemain high profile Manchester United dalam waktu dekat. Saudi Pro League sendiri diketahui masih tetap fokus dalam perekrutan talenta elit untuk semua kontestan di dalamnya, dan proyek ini direncanakan terus berjalan untuk bertahun-tahun yang akan datang. Mirror mengklaim nama-nama seperti Marcus Rashford, Anthony, dan Casemiro akan jajal diangkut klub-klub Saudi pada bursa transfer musim dingin ini. Ketiganya diketahui sudah tak masuk dalam rencana Amorim yang ingin membangun tim versi gagasan dia sendiri untuk era baru Manchester United. Manajemen Manchester United cukup antusias mendapati kabar ketertarikan yang datang dari klub Saudi yang dikenal royal dalam menghambur-hamburkan uang. Di edisi bursa transfer musim panas sebelumnya, Liverpool dan Chelsea telah memanfaatkan klub-klub Saudi Pro League demi menyegarkan kembali skuad mereka dengan menjual para bintang yang mulai memasuki senja karir. Sementara itu, MU telah menerima tawaran resmi dari Olympiakos untuk meminjam Anthony pada jendela transfer musim dingin, menurut pakar transfer Fabrizio Romano. Namun, pemain asal Brazil tersebut menolak pindah ke Yunani dan bertekad untuk memperjuangkan posisinya di Old Trafford. Menurut Fabrizio Romano, Olympiakos merupakan satu di antara dari 10 klub yang tertarik merekrut Anthony pada bursa transfer kali ini. Namun, Kalk Offside mengungkapkan bahwa Anthony tidak berminat pindah ke Yunani meski MU bersedia membiarkannya pergi. Agen Anthony Junior mengonfirmasi bahwa kliennya hanya akan mempertimbangkan meninggalkan MU jika klub memaksanya. Meski begitu, Anthony tetap berharap untuk memperjuangkan tempatnya di tim utama dalam jangka panjang. Dunia menanti apa gerangan yang bisa dilakukan Ruben Amorim di Manchester United. Juru taktik 39 tahun itu didapuk menjadi pelatih anyar Setan Merah menggantikan Erik ten Hag. Bakal sukses atau gagalkah Ruben Amorim seperti pelatih-pelatih sebelumnya? Simak ulasannya sebagai berikut. Sepeninggalan Sir Alex Ferguson pada 2013, belum ada lagi pelatih yang mampu mempersembahkan gelar Premier League. Kini, fans menanti sensasi Ruben Amorim dan untuk menjadi yang terbaik di kasta tertinggi Inggris jelas tak enteng. Sebagai juru taktik baru, ex-nahkoda Sporting Lisbon pastinya bakal melakukan perombakan tim. Itu berarti pemain yang tadinya menjadi andalan di era Erik ten Hag bisa jadi tak lagi jadi starter. Ruben Amorim sendiri rencananya akan mulai bekerja pada akhir pekan nanti atau Sabtu 23 November 2024 kontra Ipswich Town. Menarik untuk dinanti, apakah Ruben Amorim mampu melewati debutnya dengan manis atau justru tragis?
Sembari menanti duel pertama Ruben Amorim, ada baiknya kita bahas 3 senjata yang bakal jadi andalannya di Old Trafford. Manuel Ugarte. Gelandang pengangkut air ini bukan wajah asing bagi Ruben Amorim. Sebelum cabut ke Manchester United pada akhir Agustus lalu, Manuel Ugarte merupakan anak buah Ruben Amorim di Sporting Lisbon. Sejauh ini, kelahiran 11 April 2001 sudah tampil dalam 11 laga bersama The Red Devils, 6 diantaranya di ajang Premier League 2024-2025. Kedatangan Ruben Amorim pastinya membawa berkah tersendiri bagi Manuel Ugarte. Pilar timnas Uruguay yang juga pernah merumput bareng PSG bakal jadi langganan starting 11, mengingat Ruben Amorim tahu betul potensi Manuel Ugarte. Rasmus Højlund. Entah siapa yang salah, sampai saat ini Rasmus Højlund belum juga mengeluarkan daya ledaknya sejak diangkut dari Atalanta pada 2023. Di bawah arahan Erik ten Hag, striker Denmark berusia 21 tahun bisa mengemas 18 gol dan 2 assist dalam 55 laga di semua kompetisi. Jelas di bawah harapan, mengingat kehadiran Rasmus Højlund awalnya diharapkan bisa menjadi mesin gol setan merah. Tapi kini Rasmus Højlund diyakini bakal lebih bersinar di bawah telunjuk Ruben Amorim. Mengingat Ruben Amorim sosok pelatih yang dekat dengan pemain muda, Rasmus Højlund akan menjelma jadi predator menakutkan. Bruno Fernandes. Nah, gelandang 30 tahun ini tak hanya sama-sama satu kampung dengan Ruben Amorim, tapi juga ex-pemain Sporting Lisbon. Yang meninggalkan raksasa Portugal itu pada 2017 atau 3 tahun sebelum Ruben Amorim dipercaya menukangi Sporting. Dari filosofi permainan yang akan diterapkan Ruben Amorim, Bruno tak akan kesulitan berkomunikasi karena keduanya berasal dari Portugal. Dikenal kaya pengalaman dan jam terbang tinggi, Ruben Amorim masih akan memasukkan Bruno Fernandes ke dalam rencana besarnya. Nah, gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Ruben Amorim tidak pandang bulu saat meminta persiapan matang untuk skuadnya di Manchester United. Manchester United akan melakoni laga perdana di bawah asuhan Ruben Amorim saat melawan Ipswich Town Minggu 24 November 2024. Untuk sementara Amorim harus bekerja dengan pemain yang tidak menjalani jeda internasional. Namun pelatih asal Portugal tersebut sudah memiliki visi yang jelas untuk membangun tim. The Red Devils sudah menghadapi sejumlah tuntutan dari pelatih baru mereka. Pekerjaan rumah Manchester United memang banyak sepanjang sisa musim ini. Amorim harus mengangkat tim yang saat ini masih tertahan di posisi ke-13 pada klasemen sementara Liga Inggris. Semua pemain harus siap untuk mengangkat nama besar tim setelah ini. Tidak heran jika para pemain muda Manchester United tidak mendapat perlakuan berbeda. Nama-nama seperti Kobbie Mainoo, Alessandro Garnacho, Amad Diallo, Rasmus Højlund, dan Leny Yoro akan menjadi tumpuan utama. Saya tidak mau orang merasa kami butuh waktu hanya karena tim yang masih muda, kata Amorim seperti dilansir bolasport.com dari Metro. Mereka semua siap untuk menghadapi tekanan di Manchester United. Ujar Amorim menambahkan, semua pemain yang ada di skuad diminta untuk sadar akan kebutuhan di dalam tim. Manchester United membutuhkan para pemainnya untuk siap berjuang di setiap laga. Amorim menyadari bahwa proses